Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bida'watihim ila yaumiddin wa ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi ahibba a'azakumullah. Ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwati fillah rahmatullah. Materi taskif kita masih kelanjutan dari bulan yang lalu, masih berbicara tentang seri pembinaan keluarga muslim. Dan hari ini materi kita, materi tarbiyah thaqafiyah kita, ya, berjudul sarana-sarana keluarga Islami, ya. Madah nomor 116 dari madah tarbiyah thaqafiyah dengan kode 214201116, ya. Mengawali materi kita pada sore hari ini, saya mengutip satu muqaddimah dari sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abu Al-Hamid Rabi, ya. Beliau menulis sebuah buku Al-Baitul Muslim Al-Qudwah Amalu Yahtaju Ilal Amal, ya. Beliau menulis keluarga Islam adalah sistem ilahi, sistem Allah. Artinya ketika itu adalah sistem Allah, maka pasti akan mendapatkan kualitas terbaik, gitu ya. Dan dia merupakan petunjuk Nabi. Rasulullah SAW memberikan contohnya sedetil mungkin, ya, di dalam kita membangun keluarga Islam. Dan beliau mengatakan sekaligus akhlak bagi umat manusia. Karena ketika keluarga muslim ini, keluarga Islam ini memang betul-betul mampu ditegakkan, dia mampu menjadi qudwah bagi keluarga yang lain. Karena itu kehidupan dalam keluarga muslim menjadi ibadah yang komprehensif. Artinya aktivitas yang kita lakukan di dalam rumah tangga, ya, 24 jam semua akan bernilai ibadah. Beliau juga mengatakan bahwa keluarga Islam adalah tradisi yang harus dihidupkan, ditumbuh suburkan, dan dibina secara terus menerus, ya. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, sebulan yang lalu pada materi kita tentang urgensi keluarga muslim, ini langsung saya ringkas saja. Visi, misi, dan tujuan dari keluarga muslim yang sama-sama kita sudah bahas kemarin. Yang pertama, ketika kita membentuk keluarga, ya, yang kita inginkan adalah kita hidup bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Yang kedua, Al-Quran banyak memberikan isyarat para nabi, ya, dan juga dalam kehidupan para sahabat dan salafus saleh. Mereka dalam membina keluarga, mereka ingin menjadikan estafeta generasi soleh dari keluarga-keluarga muslim yang taat, maka insya Allah akan lahir generasi-generasi yang baik pula. Kemudian kalau kita lihat dari misi penciptaan manusia, maka keluarga muslim merupakan pondasi dalam membangun peradaban dunia dan kepemimpinannya. Diawali dari keluarga.
Kemudian Yuhan dan Rahmatullah, satu hal yang perlu kita pahami yang terakhir, ketika kita membentuk keluarga muslim, kita ingin Allah masukkan ke dalam surga dan Allah selamatkan dari api neraka. Sebagaimana Allah memberikan pesan ya kepada para suami, yang Allah perintahnya sangat luar biasa, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita disuruh untuk taat kepada Allah untuk diri kita, takut kepada Allah pada diri kita, keluarga kita dari api neraka. Kemudian juga kita ingin nanti anak keturunan kita, di dalam surat At-Tur silakan dibaca tentang bagaimana salah satu nikmat kehidupan di surga ya. Itu Allah akan kumpulkan ya. Allah akan kumpulkan kita bersama anak keturunan kita di dalam surga. Walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi Allah kumpulkan anak keturunan kita gitu. Di dunia pun kita ya, ketika kita dalam mungkin silaturahmi yang paling kita rasakan ya di hari raya. Kita bisa berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi. Dan nanti salah satu bentuk kenikmatan kita di hari akhir adalah kita akan Allah kumpulkan bersama anak keturunan kita. Sehingga sesungguhnya rumah tangga muslim ini memang nanti akan mengantarkan kita untuk dapat berkumpul di dalam surga ya. Nah, ikhwan wa hafizahullah, kita punya harapan ketika kita membangun rumah tangga inginnya lurus-lurus saja seperti jalan tol, bebas hambatan. Tetapi realitanya kita akan mendapati rumah tangga itu jalannya tidak semulus jalan tol. Banyak dinamika. Bahkan juga kita akan mendapatkan problematika rumah tangga di dalam keluarga muslim yang terkadang kandas, tidak selesai. Dan banyak dinamikanya. Nah, ketika kita tidak memahami bagaimana mengatasi dinamika ini, maka rumah tangga kita akan jauh sekali dari apa yang kita harapkan dari visi dan misi tujuan rumah tangga tadi. Kita menginginkan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih. Tapi terkadang rumah tangga kita gitu, itu tidak nyaman, tidak ada rasa kasih sayang dan tidak ada pengertian gitu. Kita ingin anak-anak yang soleh, tapi terkadang dalam kondisi tertentu anak kita mengalami sebuah hambatan gitu. Kesulitan kita untuk menangani secara pembinaannya gitu. Belum lagi nanti dinamika-dinamika yang kita hadapi di dalam rumah tangga. Jadi sesungguhnya ikhwan dan akhwat fillah rahmatullah, ketika kita melangsungkan pernikahan gitu, kita membayangkan indah sekali nanti akan menjalankan rumah tangga, apalagi ketika menikah ikhwan dan akhwat satu fikrah. Wah, insyaallah indah saja, tidak gitu ya. Ternyata dinamika akan banyak sekali. Nah, disinilah membutuhkan sebuah kedewasaan, membutuhkan sebuah pemahaman, membutuhkan sebuah pengetahuan dari tuntunan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita membangun rumah tangga. Dan tentu saja kita akan mengalami, semua keluarga ya, semua keluarga akan mengalami, tidak ada satu keluarga pun yang akan mengalami jalan tol mulus dalam rumah tangganya. Banyak sekali dinamikanya. Terkadang kita akan mendapatkan rumah tangga itu akan banyak sekali gejolukan dan bahkan turunan dan segala macam, bahkan mendaki yang sangat luar biasa gitu. Nah, sehingga disinilah kita membutuhkan panduan Allah dan melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengarungi rumah tangga. Ada sarana-sarana yang dapat kita ambil untuk bagaimana mencapai tujuan tadi.
untuk menghadapi dinamika yang sangat luar biasa di dalam keluarga kita. Di dalam Al-Quran kita banyak menemukan contoh, ikhwan dan akhwat fillah, para nabi Allah berikan contoh, tidak ada yang tidak mulus. Kita contohkan Nabi Nuh alaihi salam, anak dan beberapa anak dan istrinya, gitu. Itu justru menjadi pembangkang dalam dakwah. Demikian juga Nabi Allah Ibrahim, itu ayahnya, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga pelajaran-pelajaran itu yang Allah berikan, gitu ya, itu mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran, ya, kita ambil pelajaran untuk menghadapi dinamika keluarga kita, dinamika keluarga kita. Ikhwan wa akhwat fillah, ini sedikit kasus yang pernah saya terjadi dan sulit untuk waktu itu saya dapat informasi. Jadi ada seorang pasangan keluarga muslim sama-sama tarbiyah, gitu ya. Anak sudah punya anak, anaknya sudah besar, gitu ya, sudah SMP, SMA, gitu. Nah ternyata di tengah sudah mengarungi sekian lama pernikahan, di tengah perjalanan itu mereka bercerai, gitu. Dua-duanya aktif dalam dakwah. Ternyata kasusnya adalah ketika sang istri, gitu ya, bermain Facebook, bertemu dengan kawan SMA-nya khusus, gitu ya. Terjadi komunikasi dan segala macamnya, curhat-curhatan, dan terjadi hal mereka, gitu, mengurai masa cinta mereka ketika di SMA. Jadi luar biasa dinamikanya. Bukan di situ, mati di situ. Panasannya otomatis, ntar nyala. Iya, sudah nyambung. Nggak tahu perlu dinyalain nggak tuh? Sudah nyala ya? Sudah? Ya, ikhwan alhamdulillah. Sarana-sarana apa saja yang kita bisa gunakan untuk membangun rumah tangga muslim secara baik? Sudah nyala tadi? Ya. Yang pertama adalah pasangan kita. Pasangan kita adalah sarana utama dalam kita mencapai visi keluarga. Pasangan, gitu. Suami atau istri kita itu adalah sarana yang paling utama di dalam keluarga. Kedua, quality time atau waktu berkualitas yang kita ciptakan di dalam keluarga itu juga merupakan sarana. Udah biar aja, sedang proses. Yang ketiga adalah kerjasama, saling ta'awun, saling membantu di dalam rumah tangga, membantu untuk sama-sama menunaikan hak dan kewajiban. Itu adalah sarana bagaimana kita bersama pasangan kita membangun kerjasama, saling membantu hak dan kewajiban rumah tangga kita. Dan yang terakhir adalah tetangga. Jadi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ada 4 sarana yang akan kita optimalkan. Baik, kita akan bahas pertama, pasangan. Ketika ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini, ya. Yang pertama, kita akan menemukan di dalam fikih, ya. Ketika kita berbicara tentang pasangan kita, karena pasangan merupakan sarana utama kita, ya, di dalam mencapai tujuan keluarga, maka yang pertama adalah ikhtiyaruz zawaj, memilih pasangan. Islam itu sangat luar biasa untuk memperhatikan dalam memilih, gitu. Memilih itu kita akan menemukan dan mencari, gitu ya, teman lama kita yang sudah Allah takdirkan ketika kita masih berada di alam rahim.
Karena ketika kita berada di alam rahim itu, Allah sudah menentukan siapa jodoh kita. Makanya ketika kita memilih pasangan kita, kita mohon sama Allah. Yang kedua, bagaimana menyatukan visi. Yang ketiga, melayani dan membahagiakan pasangan. Ya. Sarana ini yang paling vital, paling vital di dalam sebuah keluarga. Gagalnya sebuah keluarga atau kesulitan untuk menyelesaikan dinamika keluarga, gitu, dan tribulasi keluarga, itu karena faktor pasangan yang paling dominan. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang memilih pasangan. Ya, Rasulullah bersabda 3 hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius, kata Rasulullah, dan bercandanya dianggap serius, yaitu permasalahan nikah, cerai, dan rujuk. Rasulullah. Jadi jangan main-main, karena bermain-mainnya kita itu Allah anggap serius. Hati-hati ketika kita mengucapkan dalam kondisi bercanda dengan istri kita, nanti Umi saya ceraikan kamu, gitu. Itu bercanda, main-mainnya adalah serius, gitu. Zillulahunna jiddun. Sehingga demikian juga dalam menikah, dalam memilih, gitu. Yang penting ketemu saja, gitu. Tidak, gitu. Betul-betul harus dipertimbangkan, karena kita akan mengaruhi kehidupan yang tidak mudah dan tidak singkat, gitu. Sehingga Rasulullah mengingatkan untuk hati-hati. Nah, sehingga ikhwan wa akhwat, ada 3 hal juga yang perlu kita pahami dalam rumah tangga, yaitu betul-betul kita pahami fikihnya tentang bagaimana nikah, bagaimana cerai, bagaimana rujuk, gitu. Walaupun kita tidak kuliah di jurusan syariah, ketika kita berkeluarga, maka wajib bagi kita untuk memahami pernikahan, perceraian, dan juga rujuk. Jangan sampai dalam proses pernikahan kita, gitu, terjadi satu kesalahan kita, gitu, yang berakibat fatal, gitu, sehingga betul-betul kita pahami. Nah, kemudian yang kedua, dalam memilih itu di dalam fikih ada yang disebut dengan kafaah, sekufu. Sekufu itu sebanding, seimbang. Jadi nanti dalam memilih itu sama. Dan Allah mempertemukan kita dengan pasangan kita, itu sekufu. Dan banyak fikih-fikih yang berbicara tentang sekufuan ini. Itu kenapa? Karena dia sangat menentukan. Kafa atau sekufu itu dalam pernikahan menjaga keselamatan, kerukunan, ketentraman, kebahagiaan, serta menjadi faktor keharmonisan rumah tangga. Sekufu. Nah, bahkan luar biasa. Kenapa di bangsa Arab, gitu, ada sebuah tradisi, bukan menjadi sebuah syariat, walaupun memang ada juga. Kenapa wanita itu menutup untuk cadar? Gitu. Karena memang ada wajah, gitu. Sampai ada ilmunya wajah itu bisa melihat, gitu, tingkat semangat birahi seorang wanita, bisa melihat besar kecilnya, gitu, kemaluannya itu dari wajah. Tangannya bisa melihat penyakit sehingga tutup. Nah, ayatnya itu terkait dengan sekufu. Allah sudah mengingatkan, wal khabisatu lil khabisat wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Rasulullah Allah menyampaikan, wanita-wanita yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk adalah untuk wanita-wanita yang buruk, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, jadi sesungguhnya istri kita, suami kita, itu adalah kita bisa melihat diri kita. Ini sekufuan kita, gitu. Karena Allah menciptakan sudah melengkap, gitu.
Nah, di dalam rumah tangga kita perlu pahami bahwa Allah menciptakan sekufu itu ada kita punya kekurangan pasti akan dilengkapi oleh pasangan kita. Yang akan terjadi percekcokan adalah ketika melihat kekurangan gitu. Padahal yang dia akan harusnya melengkapi gitu. Melengkapi. Nah, jadi khonofillah, jangan sekali-kali kita melihat kekurangan pasangan kita. Karena sesungguhnya kita lah yang punya tugas melengkapi. Gitu. Kalau kita selalu menuntut kekurangan-kekurangan diri pasangan kita, memang Allah sudah ciptakan dia berpasangan. Jika kurang ditutup, dia akan menjadi kuat. Gitu. Saya contohkan, mungkin ada seorang istri yang nggak bisa beresin rumah. Nah, tugas laki-lakinya adalah beresin rumah, gitu. Rapikan rumah. Gitu. Suaminya suka bersih-bersih, istrinya nggak bisa rapin rumah. Itu tugasnya, karena tugasnya melengkapi. Gitu. Nah, ini para di dalam fikih, ya, di dalam fikih yang disebut kekufuan itu Imam Hanafi mengatakan pertama agama. Semua imam mazhab itu mengatakan bahwa yang harus kufu adalah agama yang paling pertama. Jadi kalau beda agama sudah pasti akan banyak hambatan yang akan terjadi. Yang kedua nasab, gitu. Kemudian, nah kalau Imam Maliki hanya agama, gitu. Kalau Imam Hambali agama dan status sosial dan yang lainnya. Nah yang paling utama Rasulullah pun mengingatkan kepada kita paling utama adalah agamanya. Gitu. Nah sehingga ikhwan fillah bersyukur ketika kita menikah, gitu, kita mendapatkan ikhwan akhwat. Gitu. Nah tinggal nanti bagaimana membangun dan membina sarana-sarana rumah tangga itu dengan baik. Gitu. Yang kedua, melayani. Tadi menyatukan visi, insya Allah dengan sama-sama dakwah, sama-sama tarbiyah, insya Allah bisa tahu, paham arahnya. Saya langsung lompat bagaimana melayani dan membahagiakan pasangan. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan pergaulilah dengan ma'ruf istri-istri kamu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Terkadang kita akan banyak mendapati atau pasangan sesungguhnya dia sedang menggali kehancuran rumah tangganya ketika dia sama orang lain itu ramahnya luar biasa, tetapi sama pasangannya, sama istrinya itu bagaikan harimau yang siap menerkam. Nah sesungguhnya suami ini sedang siap menghancurkan, akan mengubur rumah tangganya. Karena perintah Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah sampai kata Allah gini, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrihu syai'an. Jika kata Allah kalian tidak menyukai mereka, istri-istri kamu, maka ya, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Kata Allah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak untuk diri kamu. Gitu. Jadi ikhwan wa fillah, ketika ada sisi-sisi yang tidak kita sukai dari pasangan kita, gitu, bahkan sampai sudah kita tidak mencintainya, gitu, maka Allah kita fa'asa, kata Allah, yakinlah gitu, bahwa Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik yang kita nggak tahu. Nah makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika kita menikah itu yang harus kita lakukan, carilah kelebihan dari istri kita. Salah satu bentuk keharmonisan rumah tangga adalah salah satunya adalah
ketika kita selalu melihat apa ya kelebihan pasangan saya, apa ya kelebihan pasangan saya, apa ya kelebihan pasangan saya, maka sampai kita wafat akan gak habis kelebihan dari pasangan kita. Rasulullah SAW mengingatkan, yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik kepada istrinya. Hadis Ibnu Majah. Nah, jadi ikhwan wa akhwat fillah Rasulullah mengingatkan gitu. Kenapa? Karena tadi saya katakan pasangan ini merupakan yang paling vital gitu di dalam sarana rumah tangga. Demikian juga mungkin yang wanita, dalam hal ini pasangan. Tapi dalam hadisnya Rasulullah mengatakan yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Bahkan negara pun ikut campur. Kalau ada KDRT laporkan saja, Bu, ibu-ibu, kalau suaminya melakukan KDRT laporkan saja. Gitu. Laporkan saja. Nah, kita lihat Rasulullah. Hadis ini saya rangkum banyak hal dari banyak hadis. Nggak usah saya memang hanya dari banyak hadis gitu. Jadi kalau ada bapak ibu sekalian kok begini, senyum-senyum saja gitu. Ini dari hadis-hadis Rasulullah. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Bagaimana Rasulullah menservis dan melayani dan saling membahagiakan pasangannya. Pertama, Rasulullah SAW itu selalu senantiasa menyenangkan pasangannya. Selalu membuat bagaimana pasangannya itu senang. Yang kedua, Rasulullah SAW dari riwayat Aisyah selalu mengucapkan terima kasih kepada pasangannya. Hadis ini diriwayatkan Aisyah. Gitu. Jadi Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada pasangan. Bahkan dalam hadis itu ketika selesai berhubungan, sang suami mengucapkan terima kasih. Kemudian menyatakan rasa cinta. Mengucapkan rasa cinta. Panggilan dengan panggilan-panggilan sayang gitu. Atau panggilan yang disukai oleh pasangan kita. Terkadang lucu juga ya, baru nikah, baru belum punya anak, manggil Mi, Abi, panggil aja sayang. Panggil apa? Resmi banget gitu ya. Panggil aja dengan panggilan sayang. Sebagaimana Rasulullah memanggil Ya Humairah gitu. Ya Humairah. Panggillah dengan panggilan yang disukai, sayang. Menyatakan cinta. Bersikap romantis dengan pasangannya. Kemudian dalam hadis Aisyah mengatakan Rasulullah senantiasa memeluk gitu. Aisyah berpelukan di dalam tidur. Lo ketawa ya bapak-bapak? Jarang berarti. Jadi khilafillah itu luar biasa. Bahkan ada penelitian bahwa memang ketika seseorang dipeluk itu ada hormon-hormon yang bekerja memberikan ketenangan. Dan ternyata apa? Dalam hadis Aisyah Rasulullah mengatakan mandi bersama. Itu juga mandi bersama. Kemudian saling membersihkan setelah berhubungan. Kemudian Rasulullah senantiasa suka bersandar di dada istrinya atau tidur di paha istrinya. Gitu. Bahkan dalam murojaah Rasulullah pernah satu hizib dia menghafal satu hizib itu di paha Aisyah. Gitu. Sambil tiduran di paha Aisyah. Kemudian juga memperhatikan perasaan pasangannya. Gitu. Senantiasa dijaga. Gitu. Mungkin terkadang bagi kita biasa. Mungkin karena pola asuh kita seperti itu, tapi mungkin buat istri kita gitu. Maka jaga pasangannya. Nah, kemudian Rasul juga mencium dan memeluk istrinya sebelum pergi dan datang dari berpergian. Wah, gak enak juga lagi peluk ada anak gitu, udah ke kamar dulu aja peluk. Gitu. Subhanallah gitu ya. Ini Rasulullah loh, gitu. Ini hadisnya Aisyah yang meriwayatkan. Gitu. Pernah gak antum akhir pulang dari kerja gitu ya, dalam kondisi yang memungkinkan, peluk dulu istrinya, mau berangkat peluk dulu istrinya. Dan itu kan luar biasa
memberikan. Kemudian membantu, Rasulullah senantiasa senang sekali membantu membukakan pintu dengan ketika ada dilihat istrinya akan masuk dibukakan. Dan terkadang kan bapak-bapak aja pengennya mau ketika pulang maunya dibukain sama istrinya. Bahkan Rasulullah menservis, mencontohkan. Bahkan kalau kita mungkin Rasulullah tuh kalau istrinya diajak berpergian naik unta, itu Rasulullah meletakkan kakinya gitu sehingga istrinya bisa naik ke unta. Mungkin kalau kita bukakan pintu mobilnya, kalau naik motor sudah naik sendiri gitu. Makan sepiring berdua. Rasulullah suka sekali makan sepiring berdua. Kemudian saling menyuapi. Wah udah tua malu? Enggak, justru udah tua yang asik. Saling menyuapi. Jadi, nah kemudian Rasulullah suka berolahraga bersama, yang hadis-hadis ini banyak oleh Aisyah. Jadi jangan yang pengen sehatnya antum aja, riyadhahnya rajin, istrinya nggak pernah diajak. Aisyah itu, dalam hadis Aisyah itu Rasulullah mengatakan, aku senantiasa berlomba balap lari bersama Rasulullah. Terkadang aku menang dan terkadang aku kalah. Tapi Rasulullah menyengajakan kalah agar istrinya menang. Jadi subhanallah gitu. Kemudian jalan berdua gitu. Walaupun sudah punya anak dan segala macam, udah taruh dulu jalan berdua gitu. Karena beda gitu untuk menumbuhkan. Kemudian bersudah gurau gitu, membangun keakraban, kebersamaan. Bahkan kalau dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah main peperan sedang makan kue itu dipeperin, bercanda gitu. Kan luar biasa gitu. Jadi dalam pasangan rumah tangga nggak serius terus gitu. Udah banyak masalah di keluarga kan, berat sekali, banyak pekerjaannya banyak sekali, apalagi seorang istri gitu. Kerjanya 24 jam gitu. Pekerjaan seorang ibu itu 24 jam. Kalau bapak-bapak itu terkadang yang sering minta di mall itu bapak-bapak. Abi capek pulang aja. Silakan aja gantian. Abinya yang di rumah ngurusin semua rumah tangganya, maka pekerjaan wanita itu 24 jam. Lebih berat dari bapak-bapak. Kemudian mengajak istri makan di luar. Makanya hasil penelitian itu secara fisik dan mental wanita itu lebih kuat menghadapi ujian. Karena memang Allah desain itu wanita itu seperti itu, kuat. Ya. Jadi ikhwan fillah, bagaimana Rasulullah menservis. Nah, kita ikhwan fillah, mulai hari ini kita coba balik gitu, balik. Jangan kita yang selalu minta dilayani. Jangan kita yang selalu menuntut hak kita. Istri kita melaksanakan kewajiban kita. Tetapi Rasulullah justru mengajarkan bagaimana menservis pasangannya, melayani pasangannya, membuat senang pasangannya. Baik, alhamdulillah. Bahkan ada sebuah buku yang sangat luar biasa terkait dengan pasangan itu. Ada bab khusus, mohon maaf, itu masalah jima. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan masalah jiwa itu masalah yang harus diperhatikan, itu masalah vital dalam keharmonisan rumah tangga. Itu babnya luar biasa, gitu. Banyak sekali. Gitu. Kemudian yang berikutnya, waktu berkualitas. Ikhwan fillah, keluarga itu harus memiliki waktu-waktu berkualitas, menyepakati waktu-waktu berkualitas untuk keluarganya, wabil khusus untuk pasangannya. Ada hal yang kita lihat di banyak hadis. Yang pertama itu masalah ibadah. Pasangan atau keluarga itu harus punya waktu berkualitas untuk ibadah. Kan Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya untuk membangunkan istrinya atau membangunkan pasangannya untuk sholat malam. Bahkan kalau susah bangunkan dipercikkan, bukan diguyur. Gitu.
Ada seorang suami yang membangunkan istrinya karena susah dibangunkan. Perlu kita pahami ketika istri susah dibangunkan bukan dia malas bangun, tapi karena capeknya sudah murokap, capeknya udah berlipat-lipat. Jadi jangan dimarahin. Gitu. Saya pernah mendapat cerita, ada seorang suami saking kesal dengan istrinya yang susah bangun itu diguyur. Gitu. Nah seharusnya yang harus diguyur itu suaminya, karena nggak paham. Gitu. Nah, itu harus dikepret, dan kepretnya bukan dengan air yang banyak, hanya percik gitu, dipercikkan untuk bangun. Jadi khonofillah waktu malam digunakan. Selepas Jadi jadikan sepakati waktu-waktu untuk berkualitas dalam hal ibadah. Kemudian juga dibuat kesepakatan rihlah dengan keluarga atau rihlah dengan pasangan. Gitu. Penat dengan masalah anak, udah deh, untuk menyelesaikan taruh dulu masalah anak, masalah kita rihlah berdua. Gitu. Nginep berdua. Gitu. Jadi atau ajak keluarga. Kita punya quality time dengan rihlah. Rihlahnya pun nggak perlu harus mahal-mahal. Bisa dengan berjalan bersama, aktivitas menyenangkan. Rihlah. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita tidak ada rihlahnya kalau ada acara grup saja. Rihlahnya kalau ada demo saja. Rihlahnya kalau ada ke book fair bersama grupnya. Gitu. Manfaatkan untuk waktu rihlah. Gitu. Untuk rihlah. Karena itu quality time bersama keluarga. Kemudian makan bersama, baik di rumah maupun di luar. Bahkan Rasulullah itu senantiasa mengundi istri-istrinya, gitu. Apakah akan berpergian, akan melakukan perjalanan, atau untuk makan di luar, untuk menghadiri undangan makan, gitu, mengajak istrinya. Nah kemudian waktu bersama, baik dengan anak, dengan istri. Untuk bercanda, untuk bersenda gurau. Jadi sesekali gunakan di rumah, kita bercandalah gitu. Sebagaimana anak kita bercanda. Udah tua malu gitu. Enggak, bercanda gitu. Kita bercanda. Jadi kenapa? Waktu bersama atau waktu mendengarkan. Bahkan kemarin saya baca sebuah artikel, ternyata wanita itu Allah takdirkan itu banyak bicara. Dan tugas kita adalah harus mendengarkan. Dan wanita harus bercerita gitu. Jadi jangan di-cut ketika istrinya banyak bicara. Yang aneh itu kalau suaminya banyak bicara, cerewet gitu. Jadi aneh gitu. Itu pasti ada tanda kutip tuh kalau suaminya cerewet. Gitu. Ini nggak boleh segala naruh ini salah, mau komentar, naruh ini salah, komentar, naruh ini salah, komentar. Nah itu suami yang tanda kutip tuh. Kalau istri wajar. Nah jadi carilah quality time, sepakati, gitu. Karena itu akan membangun sebuah keharmonisan. Yang berikutnya adalah kerjasama. Yang ketiga, fanafillah. Kita perlu pahami bahwa di dalam keluarga itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak dan kewajiban. Seringnya yang terjadi itu tidak bisanya menyelesaikan dinamika keluarga atau terjadinya dinamika yang tidak pernah selesai di dalam keluarga itu karena saling menuntut hak atau menuntut kewajiban kepada pasangannya. Ini kan kewajiban Umi, ini kan kewajiban Abi. Padahal Rasulullah SAW dan banyak kehidupan para sahabat itu mereka saling membantu menunaikan hak dan kewajiban mereka. Mendidik anak itu kan kewajiban Umi. Meresip rumah itu kan kewajiban Umi. Mengenai ini semuanya Umi gitu. Jadi abinya apa? Jadi abinya apa? Ketika anaknya nakal, Umi dong yang di rumah.
Ketika anaknya sakit, umi dong. Bapaknya enak banget gitu ya. Apalagi kalau ibunya kerja gimana? Pembantu yang mau disalahin gitu. Nah, ikhwan fillah, sarana yang ketiga itu adalah bagaimana bekerja sama untuk membantu menunaikan hak dan kewajiban. Jadi saling membantu. Jadi jangan sampai di antara kita saling melempar hak dan kewajiban, saling menuntut hak dan kewajiban. Pembahasan kita terkait dengan kerjasama dan saling membantu adalah peran suami istri dalam tanggung jawab keluarga. Yang kedua, kerjasama dalam menunaikan kewajiban. Dan yang ketiga, interaksi dan komunikasi suami istri, antara suami istri dan orang tua dengan anak. Komunikasi. Peran suami istri dalam tanggung jawab keluarga. Yang pertama, ketika kita menikah atau ketika kita akan mencapai tujuan keluarga, maka masing-masing kita harus memahami hak suami istri. Mulai lihat lagi buku fikihnya, mulai lihat lagi tentang buku-buku tentang rumah tangga. Hak dan kewajiban itu seperti apa? Nah, yang kalau sudah masing-masing paham, maka jangan saling menuntut gitu. Tetapi bagaimana? Oh, ternyata istri saya tidak mampu nih untuk ini, maka tugas saya membantu. Oh, ternyata suami saya cukup berat nih, akan saya bantu. Kemudian mengatur tanggung jawab, diaturlah tanggung jawab itu. Kemudian kerjasama suami istri dalam memaksimalkan tanggung jawab. Karena nanti kan kita akan menghadap Allah, tanggung jawab kita berdua kan. Walaupun yang akan ditanggung jawab suami, karena suami yang melakukan akad nikahnya, gitu, mengambil tanggung jawab, gitu. Jadi, tapi bagaimana suami istri itu bisa saling memaksimalkan tanggung jawab? Al-Quran mengingatkan kita, ikhwan fillah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat derajat daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan inilah yang dijadikan senjata bagi para suami untuk menekan istrinya. Karena Allah mengatakan walil rijali alaihinna darajah sebagai dalil. Padahal ya, nah, memang betul di dalam banyak tafsir itu dikatakan yang sebut walil rijali alaihinna darajah, kelebihannya apa? Suami, kepemimpinan dan ketaatan. Maka nanti akan ada perjawaban kepemimpinan dan ketaatan. Tetapi kita perlu pahami fillah, ada prinsip-prinsip ketaatan seorang istri dan bagaimana suami agar ditaati gitu, oleh istrinya. Banyak istri-istri yang justru melecehkan suaminya. Kenapa? Karena sang suami tidak memahami bagaimana dia untuk ditaati. Yang pertama, prinsip dalam ketaatan kepada suami, ketaatan bukan dalam kemaksiatan. Ketika itu sudah kepada kemaksiatan, maka istri punya kewajiban untuk menasehati, bukan untuk tidak mentaati, menasehati. Kemudian taat sesuai dengan kemampuan. Nah, sang suami harus perlu memahami apakah ini ketaatan ini bisa dipikul oleh istri. Kalau tidak, maka suami membantu. Suami membantu istrinya untuk bisa taat kepada dia. Kemudian ketaatan yang disertai dengan penghormatan dan pemberian respon secara timbal balik. Nah, jadi ikhwan fillah, kenapa pasangan keluarga dalam hal ini istri justru melawan kepada suaminya?
Kenapa? Karena memang dia ingin minta ketaatan mutlak tanpa dia memberikan sebuah penghormatan, menghargai. Ketaatan yang disertai dengan saling memberikan rasa cinta dan sayang yang lahir dari lubuk hati. Jadi bukan karena punya tadi walir rijali alaihinna darajah. Gue kan punya power. Gitu. Suami harus taat. Istri harus taat. Bahkan dengan berdalil hadis Rasulullah. Istrinya nggak boleh keluar rumah, kamu harus di rumah saja. Hadisnya seperti itu. Ketika istrinya baru keluar sudah mencak-mencak, marah-marah. Gitu. Padahal nanti ada ketaatan disertai dengan musyawarah. Dibicarakan. Gitu. Hadisnya memang betul. Gitu. Ketika istrinya itu belum izin kepada suaminya, gitu. Suaminya pergi sementara orang tuanya dalam kondisi sakit, gitu. Akhirnya sang istri memilih, saya belum izin. Tapi kan di masa Rasulullah belum ada handphone, bro. Belum ada handphone, gitu. Kalau sekarang tinggal tercet, bisa bermusyawarah. Bi, ayah, ibu begini. Kan bisa komunikasi. Nah, sering akan terjadi sebuah pertengkaran atau menjadi dinamika antara suami istri ketika sang suami tidak memahami. Nah, makanya perlu ikhwan wa akhwat fillah, terkait dengan ini kita perlu memahami secara bijak. Gitu. Terutama laki-laki, jangan muntang-muntang gitu. Walir rijali alaihinna darajah, maka lo harus tunduk sama gue. Gitu. Bahkan ada hadisnya itu, kalaulah ada yang disuruh sujud setelah Allah adalah istri kepada suami. Tapi suami yang seperti apa perilakunya yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, sehingga alhamdulillah ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu nanti kita sama-sama menggali bersama bagaimana membangun mencapai tujuan rumah tangga tadi. Jadi jangan sampai kita memahami hadis atau menjadikan itu sebagai dasar kita, sementara kita hanya pemahaman tekstual saja. Perlu juga memahami kontekstualnya seperti apa. Gitu. Nah, di sini butuh kebijaksanaan, rasa cinta, rasa memahami suami. Kemudian ketaatan yang diiringi dengan saling menasehati, berkorban dan komitmen dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi ikhwan fillah, inilah prinsip-prinsip ketaatan. Gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana supaya istri kita bisa taat kepada kita? Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjual kesikohan kita, gitu. Menjual keqawaman kita kepada istri kita, menawarkan keqawaman kita di hadapan istri kita. Jadi jangan sampai justru pasangan kita menjadi dinamika sendiri buat kita, gitu. Ya, yang berikutnya terkait dengan kerjasama suami istri. Yang pertama, bagaimana bekerja sama untuk sama-sama mendapatkan hak kelembutan. Dan ini hadisnya banyak sekali. Jadi kenapa? Karena laki-laki juga butuh kelembutan dari seorang istri. Seorang istri juga butuh kelembutan dari suaminya. Makanya jangan marah kalau nanti kita tidak memberikan kelembutan, maka suami kita atau istri kita memberikan kelembutan kepada orang lain. Salah lo dong, bro. Kenapa tidak memberikan hak kelembutan kepada istri Anda atau kepada suami Anda? Makanya banyak sekali dinamika tuh, ya. Mereka cinta di jalan, gitu ya. Karena sering ketemu,
istrinya nggak lembut dengan dia, suaminya di jalan sering tiap hari ketemu bekerja gitu ya, ketemu, didapatinya kelembutan dari teman bekerjanya, maka terjadi perselingkuhan. Sang istri tidak mendapatkan kelembutan dari suaminya, maka sang istri mencarikan kelembutan dari tetangganya, dari kawan SMA-nya, dari mantannya kalau dulu punya mantan. Jadi jangan disalahkan. Nah, maka bagaimana kerjasama untuk saling memberikan hak kelembutan? Gunakan bahasa yang tepat. Kemudian yang berikutnya, hak mendapatkan kasih sayang. Bagaimana saling bekerja sama untuk mendapatkan kasih sayang. Bahwa sang suami merasa bahwa memang betul-betul istrinya sayang kepada dia, dan istrinya juga merasa bahwa suami saya betul-betul sayang kepada saya. Kemudian kerjasama dalam pelayanan dan kenikmatan seksual. Banyak sekali hadisnya, gitu. Banyak sekali. Kalau dibahas tuh hadisnya banyak sekali. Hadisnya tuh lebih banyak riwayat Aisyah. Karena memang Aisyah lebih banyak berbicara tentang masalah luar rumah tangga seperti itu. Gitu. Nah, sehingga ikhwan wa fillah, ada tuh kewajiban kita juga untuk memahami. Memahami. Termasuk yang dicela oleh Imam Ghazali gitu. Seorang suami yang ketika berhubungan itu lebih awal kemudian sudah langsung ditinggalkan, padahal suami istrinya belum, maka disuruh untuk menyelesaikan gitu. Nah, itu kan luar biasa untuk pelayanan gitu. Kemudian hak melahirkan bagi seorang istri. Kemudian kerjasama untuk menurunkan thikoh dan husnuzon, membangun kesikohan suami istri, dan juga husnuzon, bagaimana bekerja sama suami istri untuk berprasangka baik kepada istrinya. Justru orang yang paling pertama kali kita untuk berprasangka baik dalam rumah tangga kita siapa? Istri atau suami kita. Jangan ikhwan fillah kepada istri kita gitu ya, selalu suuzon. Bahkan mohon maaf, ada kata-kata yang keluar dari mulut sang suami gitu, dengan kata-kata yang karena ketidakpercayaan seorang suami kepada istrinya, digunakan kata-kata kotor gitu. Banyak sekali kita dapati, mohon maaf fillah, sering saya mendapatkan kisah gitu dan cerita, bahkan suka bercerita ke saya sendiri gitu ya, bagaimana seorang istri gitu ya, itu mendapatkan kata-kata yang tidak bagus dari suaminya, padahal halnya itu masalah sepele. Kenapa? Karena prasangka buruk. Kemudian kerjasama dalam suami istri dan masalah berhias. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk sang suami itu memakai wangian. Sang istri juga memakai wangian ketika di rumah. Sekarang kan terbalik ya, terbalik. Justru di hadapan suami istri itu ketika malam hari gitu, terkadang makanya seadanya. Sang istri pakai daster biasa saja, justru untuk berhias. Luar biasa Islam mengajarkan. Kemudian kerjasama dalam kecemburuan. Ada kecemburuan yang diharamkan, ada kecemburuan yang memang sunatullah fitrah gitu. Sebagian mana kita dapatkan kecemburuan istri-istri Nabi kepada yang lainnya gitu. Saling cemburu gitu. Tapi jatuhnya yang itu hal fitrah, tapi tidak dijadikan husnuzon dan tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Rasulullah hanya senyum-senyum saja. Sampai ada turun ayat karena terkait dengan kecemburuan masalah istri-istri Nabi. Turun ayat. Tapi bagaimana kita bekerja sama dalam masalah hal kecemburuan. Kita dapati di banyak berita ada seorang suami yang membunuh istrinya karena faktor cemburu. Seorang suami yang dibunuh oleh istrinya karena faktor cemburu. Nah, bagaimana kita memanage kerjasama dalam hal cemburu? Karena cemburu itu masalah fitrah. Kemudian turut serta dalam membangun dalam suka dan duka. Jangan sampai istri kita merasa bebannya paling berat sementara suaminya asik bekerja.
gitu. Suaminya sih bekerja, gitu. Atau suaminya banting tulang dan segala macam, sementara istrinya tidak memperhatikan, gitu. Maka bekerja sama. Nah, kuncinya untuk dalam hal ini adalah tadi komunikasi. Kegagalan rumah tangga itu seringnya terjadi karena faktor komunikasi. Nah, yang sering adalah komunikasi yang dibangun oleh suami itu komunikasi agresif. Gitu. Komunikasi agresif itu selalu menyalahkan, selalu ingin menang, gitu. Selalu ingin tidak mau kalah dan tidak peduli, gitu. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah faktornya adalah faktor komunikasi. Masalah komunikasi. Ada seorang istri yang baru selesai sholat, gitu, itu ditarik, gitu, oleh suaminya karena nggak komunikasi. Sebenarnya kan komunikasinya selesai, gitu. Ada yang gelas dilempar, gitu. Sang istri menyiapkan minum hanya karena kurang manis, dilempar, terjadi perkelahian hanya karena tidak komunikasi. Padahal kan sederhana kan, Umi, airnya kurang manis, selesai. Berantem nggak? Enggak. Tetapi karena komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi agresif, maka gitu. Atau saya pernah mendapatkan, gitu, di dalam sebuah keluarga, bayang nggak? Hanya karena makanannya diambil oleh kucing, maka yang dimarahin adalah istrinya. Padahal yang salah kucing. Seharusnya komunikasikan saja. Umi, lain kali kalau naruh ikan, naruh ayam di tempat yang selesai. Jadi perang hanya karena hal kecil. Nah, seringnya adalah hal-hal yang kecil itu menjadi besar. Bahkan bisa jadi berawal sampai mengawali sebuah perpecahan, perceraian. Ada keluarga yang ribut, gitu. Itu hanya karena punya kebiasaan saja. Istrinya pengen kalau keluar dari kamar mandi, lampu dimatikan, gitu. Tetapi karena sang suami lupa atau sang suami istri lupa mematikan, maka marahnya luar biasa, gitu. Padahal kan sederhana kan, hanya tinggal mengatakan, Umi atau Abi, dimatikan lampunya. Atau nggak perlu kita suruh, udah kita aja cetek, bisa kan? Gitu. Nah, sering terjadi permasalahan-permasalahan rumah tangga hanya karena faktor komunikasi. Tidak komunikasi. Yang kita lakukan adalah komunikasi agresif. Gitu. Jadi konfirmasi, kebayang nggak? Apalagi ketika berkelahinya itu tidak melihat bahwa dia ada anak, gitu. Anak itu akan mencontoh, gitu. Bisa jadi anak benci kepada ibunya, anak benci kepada bapaknya, atau anak meremehkan ibunya karena sang suami, sang ayah mencerca atau menghukumi istrinya di depan anaknya, gitu. Nah, ikhwan fillah, ini sebuah dinamika sebenarnya sederhana. Hal-hal yang terjadi di dalam permasalahan komunikasi. Permasalahan komunikasi. Padahal kan tinggal cukup, gitu. Bagaimana Rasulullah SAW ketika disiapkan makanan, yang makanan Rasulullah nggak enak, tapi Rasulullah tetap memakan dan mengatakan makanannya enak sekali. Gitu. Makanannya enak sekali, tetap dimakan. Dan kalau Rasulullah tidak suka, maka Rasulullah cukupkan, gitu. Kan gak jadi berantem, gitu. Tapi kalau langsung agresif, langsung jebet, kira-kira apa terjadi? Gitu. Perkelahian. Nah, itu yang mungkin nanti sama-sama di rumah kita mulai buka-buka kembali, gitu. Terutama yang saya sarankan yang di bapak-bapaknya, gitu ya.
Kenapa saya tekankan kepada bapak-bapaknya? Karena bapak-bapaknya itu al-qawam, pemimpinnya, dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya adalah bapaknya. Dan perintah Allah itu juga kepada bapaknya, ku anfusakum wa ahlikum naro, pada bapaknya. Nah, saya sarankan kepada bapak-bapaknya, walaupun aktivitas tarbawi kita banyak, amanah-amanah mungkin struktural banyak, maka jangan sampai kita melupakan gitu, urusan-urusan masalah yang berhubungan dengan pengetahuan rumah tangga. Kenapa? Saya contohkan gini, Bapak-Ibu sekalian. Pernah nggak Bapak-Ibu sekalian mendapatkan anaknya penakut, anaknya cengeng? Gitu. Karena bisa jadi faktor yang terjadi adalah karena peran bapaknya. Ketika ibunya hamil, ibunya merasa tidak nyaman, merasa teraniaya oleh suaminya, merasa tidak diperhatikan, ibunya menjadi pencengeng, ibunya jadi sering menangis, maka berpengaruh kepada sang janin. Jadi bapak memberikan kontribusi luar biasa. Makanya tadi tuh hak melahirkan masuk tuh di dalam kerjasama, gitu. Masuk di dalam kerjasama. Nah jadi kepada bapak mohon untuk bisa membaca dan baca yang berhubungan memang dengan rumah tangga. Banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan rumah tangga, hubungan suami istri dan komunikasi dan bagaimana Rasulullah itu. Bisa lihat banyak bukunya, banyak. Nggak bisa beli, mampir aja ke perpustakaan atau ke toko buku, duduk sebentar, baca. Nah, jadi ini penting sekali gitu untuk kawan, karena nanti dinamika keluarga gitu ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga itu lebih banyak pada bagaimana kemampuan suami, kemampuan ar-rijal. Karena Allah sudah mengatakan walir rijal gitu. Bagi seorang laki-laki itu punya kelebihan 1 derajat, yaitu masalah qawam, masalah kepemimpinan dan ketaatan. Nah, berarti kita harus belajar. Nah, yang kedua, jangan kita banyak menuntut kepada istri kita. Jangan banyak kita menuntut, karena fungsi kita adalah melengkapi, membantu kekurangan dari istri kita dalam menunaikan kewajiban. Nah, sama-sama kita gitu. Dan pasti kita ada masa-masa dinamika keluarga itu biasa semua gitu. Nah, tetapi ketika kita lebih semakin hari semakin meningkat pemahamannya, semakin bisa mengontrol diri kita gitu. Nah, saya sarankan kepada laki-laki juga kepada kita semua untuk sedikitkan bicara gitu, terhadap sesuatu. Jangan ngomong marah-marah atau segala macam gitu. Berusaha untuk diam. Ali bin Abi Thalib ya, itu kalau lagi berantem sama istrinya, yang beliau diam gitu. Kemudian kalau memang sudah merasa tidak sanggup, beliau ke masjid. Dan beliau tidur di masjid gitu. Karena suatu ketika Rasulullah pernah ke rumah Fatimah, ke rumah Ali, ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah, mana si Ali? Nggak tahu tuh, sambil marah-marah. Rasulullah pun tahu, lagi pasti ribut nih gitu. Dan Fatimah itu marah sangat marah sekali gitu. Berarti sedang terjadi perang antara Fatimah dengan. Maka Rasul udah langsung pergi ke masjid. Didapatinya Ali lagi begini, lagi megang kepala sambil berbaring gitu. Dan Rasulullah memanggil Ali dengan ya Abal Ard gitu, wahai bapaknya bumi gitu. Lagi ngapain, ada masalah apa gitu. Jadi subhanallah, kan Rasulullah sebagai mertuanya gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ali? Ali banyak diam. Demikian juga Rasulullah ketika istri-istrinya menuntut kenaikan kenaikan uang belanja gitu, kenaikan upah minimal gitu. Menuntut semuanya gitu. Maka Rasulullah bingung tuh gitu. Akhirnya Rasulullah banyak diam tuh. Iya. Akhirnya Rasulullah mengurung diri gitu. Diam gitu. Ini gimana nih gitu.
Makanya sampai turun ayat buat Rasul menegur istri-istrinya. Tapi Rasul melakukan tindakan enggak? Bahkan sampai kasus yang paling genting sekalipun, ketika kasus hadisul ifk, fitnah berselingkuhnya Aisyah yang disebarkan oleh kaum munafikun di kota Madinah. Gitu. Rasulullah diam. Justru tidak mengambil tindakan, banyak bicara. Diam. Tetapi bukan diamnya itu bukan membiarkan, tapi mencoba untuk menyelesaikan. Baik, yang terakhir, sarana terakhir dalam membangun untuk mencapai tujuan keluarga adalah kenali tetangga, kita bersimpati, berempati, dan saudara kita adalah saudara dekat. Dia bahkan ketika banyak hadis-hadis berbicara tentang tetangga, gitu, sampai para sahabat menyangka bahwa tetangga itu punya hak waris karena saking dekatnya. Nah, dijaga hubungan karena memang tetangga itu yang sangat luar biasa. Kalau berbicara bahkan sampai untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai Allah bicara mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu dengan tetangga. Jadi khilafah ada 4. Tetapi yang paling fondasi sekali adalah pasangan dan bagaimana bekerja sama. Baik, khilafah itulah sarana, ya, sarana-sarana di dalam rumah tangga yang mudah-mudahan bisa kita pahami walaupun waktunya singkat, karena sebenarnya kalau kita lihat di dalam buku-buku itu kajian cukup panjang, gitu, banyak sekali untuk masalah komunikasi, cukup panjang sekali untuk banyak, bahkan sampai masalah hubungan suami istri itu masalah banyak sekali pembahasannya. Kita lihat para ulama-ulama itu sampai banyak komentarnya, gitu ya, tentang gitu. Bahkan saya dulu nggak tahu gitu, murabi saya tahun 2000 itu pernah ketika sedang liko itu, ya, saya sampai ini murabi apa-apaan sih nanya masalah pribadi gitu. Sampai waktu itu saya ingat sekali murabi saya itu menanya, antum berhubungan dengan istri antum dalam seminggu berapa kali? Ditanya. Itu murabi nanya sampai gitu tuh. Itu kan masalah dalam negeri tuh. Gitu, masalah dalam negeri. Ternyata ketika saya baca gitu, itu ada tingkat keharmonisan itu dilihat dari frekuensi berhubungan. Wah, subhanallah, luar biasa gitu ya. Untuk bisa melihat tingkat keharmonisan rumah tangga itu bisa dilihat dari frekuensi berhubungan suami istri. Bagaimana kesuksesan dalam berhubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Artinya memang sangat yang perlu kita perhatikan. Baik, itu saja ikhwanullah, itulah sarana-sarana, ada 4 yang mudah-mudahan bisa kita jaga. Walaupun sekali lagi perjalanan rumah tangga kita itu tidak mulus, tidak yang kita harapkan, kita inginnya jalan tol, tapi ternyata dalam dinamika keluarga kita, rumah tangga kita, banyak sekali hal-hal yang di luar harapan kita. Ya. Realitanya beginilah perjalanan rumah tangga kita. Nah, sehingga insyaallah mudah-mudahan Taskif ini bisa memberikan sebagai titik awal gitu untuk kita mulai kembali membuka gitu. Membuka buku-buku atau hadis-hadis tentang rumah tangga. Wabil khusus bagaimana menjaga, memanage atau menghadapi dinamika keluarga. Nah, ikhwan-akhwat, yang paling penting adalah setiap pagi dan petang kita selalu membaca doa, ya, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Wa sitrin artinya apa? Kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah gitu. Pagi ini atau sore ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan. Kemudian wasitrin itu tertutup aib kita. Fatimah alayya nikmataka, ya Allah, sempurnakan nikmat saya gitu. Wa afiyata, kesehatan saya gitu. Dan yang berikutnya wasitroka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sempurnakan juga aib, tertutupnya aib saya di dunia dan di akhirat. Nah, satu hal ikhwan fillah, tolong juga
jangan sampai kita membuka aib keluarga atau aib jamaah. Dalam hal ini kan memalukan jamaah gitu. Kader PKS, rumah tangganya ribut terus. Kader PKS, masalah kecil jadi rame. Kader PKS, rumah tangga nggak selesai. Kader PKS, itu kan aib jamaah. Kemudian juga aib diri kita. Nah, ajarkan istri kita, ajarkan suami kita untuk iffah. Iffah itu artinya apa? Iffah itu kita menutup, menjaga kehormatan kita. Jangan punya masalah sedikit langsung, apalagi dengan media sosial, langsung dilempar ke media sosial. Aduh, gue lagi kayak begini nih, aduh, dalam seakan-akan paling susah sendiri. Gitu. Nah, jaga iffah, ajarkan istri kita, ajarkan suami kita untuk iffah. Kalau kita baca para sahabat, itu subhanallah, banyak para sahabat yang iffah. Para sahabat tuh nggak ada yang tahu kalau dia sedang punya kesulitan. Bahkan seakan-akan orang melihat dia tidak punya masalah. Gitu. Enak ya keluarga si fulan. Padahal si fulan itu sedang menghadapi sebuah dinamika permasalahan ekonomi yang sangat luar biasa. Keluarga Rasulullah mencontohkan, Fatimah itu, keluarga Fatimah, keluarga Ali, itu 3 hari tidak makan, tidak ketemu makanan, hanya minum saja. Itu ada riwayatnya. Jadi mereka hanya minum selama 3 hari. Apa yang dilaporkan oleh mereka? Hasan, Husain, Ali, Fatimah, mereka berpuasa dan bersahur dan berbukanya hanya minum. Rasulullah tidak tahu, sahabat-sahabat nggak tahu. Nah, teman-teman sekalian, ajarkan istri kita, ajarkan suami kita untuk iffah. Kenapa? Karena kita senantiasa berdoa. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidraka fid dunya wal akhirah. Padahal kita minta juga ditutup nanti ketika di padang mahsyar. Gitu. Saat diperlihatkan amal-amal sholat itu, kita minta di padang mahsyar nanti ditutup. Caranya bagaimana? Nanti di padang mahsyar aib kita ditutup. Jangan membuka aib orang lain, saudara kita, di hadapan orang lain. Jangan membuka aib sendiri di hadapan orang lain. Allah tutup. Nah, maka nanti jangan menceritakan aib orang lain. Gitu. Supaya nanti apa? Aib kita tidak dibuka di padang mahsyar. Nah, jadi alhamdulillah, banyak sekali dinamika keluarga, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pahami, kita belajar bersama, wabil khusus kepada suami, bapak-bapak, untuk bisa menekuni gitu hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Karena kita qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Joko Susanto yang sangat luar biasa menyampaikan materi taskibnya, yaitu sarana-sarana untuk mencapai keluarga muslim. Sedikit saya rangkum di sini adalah bahwasanya ketika keluarga muslim itu bisa kita tegakkan, pasti akan lahir generasi-generasi yang terbaik. Dan ketika keluarga muslim juga bisa kita tegakkan, Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya batasi 2 penanya saja, mengingat waktu yang sudah cukup sore. Penanya pertama ikhwan dan pertanyaan kedua akhwat. Cukup 2 penanya saja seputar materi, yaitu tentang sarana-sarana untuk mencapai keluarga muslim. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mic-nya ada di tengah, bisa tolong ambilkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakib.
yang mau saya tanyakan Ustaz, yaitu tadi paparkan masalah saling menutupi saja. Jadi batasan-batasan sampai di manakah misalnya seorang suami terhadap istri atau seorang istri terhadap suami itu dalam mengisi kekurangan-kekurangan dari istri. Dan apabila salah satu contoh misalnya seorang suami itu mereka udah bekerja sedangkan istri tidak bekerja, sampai-sampai seorang suami itu menyuci, masak, dan membikinkan kopi buat sang istri, bukannya istri yang bikinkan kopi buat suami. Apakah itu udah kelewat batas atau hanya untuk menutupi atau melengkapi dari kekurangan istri? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan sekalian, apakah itu kelewatan batas gitu ya? Suami bekerja, nyuci baju juga, gitu. Kemudian juga masak juga, gitu. Buatkan kopi istrinya juga. Suaminya bisa melahirkan nggak, Pak? Suaminya bisa menyusui nggak, Pak? Masa menyapih bisa melakukan itu nggak, Pak? Enggak, Pak. Makanya Umar bin Khattab itu unik ya. Makanya tergantung paradigma kita. Kita harus menyetel, gitu ya. Saya bukan membela ibu-ibu, karena memang seperti itulah realitanya. Umar bin Khattab itu ya, ketika ada seorang suami pengen curhat ke Umar gitu ya tentang istrinya gitu ya. Ternyata ketika pas mau masuk ke rumahnya itu Umar lagi diomelin sama istrinya. Istri lagi cerewet gitu ya. Oh, khalifah aja kayak begitu. Udah deh nggak jadi gitu. Masalah gue khalifah juga kayak begitu gitu. Akhirnya ketika ditanya apa jawaban dari khalifah, kan luar biasa bijaksananya gitu. Istri saya sudah melahirkan gitu. Melahirkan anak saya, menyusui anak saya, melakukan segala macam gitu. Yang saya tidak bisa melakukan gitu. Kan luar biasa. Selesai kan Pak ya? Gitu. Baik, pertanyaan kedua, barangkali dari ibu-ibunya yang ingin bertanya, silakan Bu. Mic-nya tolong diantarin Pak, tolong diestafetkan ke belakang. Ibu-ibu yang ada bertanya? Oh, nggak ada. Mungkin dari bawah-bawahnya satu lagi penanya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono dari Bumi Indah. Ini Ustaz, kalau Pak Sakim tadi menanyakan suami bekerja, istri di rumah gitu, ini saya melengkapi. Ini ada sebuah keluarga gitu Ustaz, sama-sama bekerja di instansi swasta gitu Ustaz. Selesai bekerja, sama-sama pulang ke rumah dengan tentunya agenda harian, yaitu melaksanakan rutinitas pekerjaan yang di rumah begitu. Sehingga hak-hak Allah itu tidak sepenuhnya terlaksana, Ustaz. Sementara ikhwan akhwat kita
dianjurkan untuk 1 jam lebih deh. 1 jam. mempunyai satu amaliyah yang diunggulkan begitu Ustaz. Apakah itu sholat sunnahnya, apakah itu saum sunnahnya, serta apakah itu qiyamul lailnya begitu Ustaz. Nah, ketika sang suami itu sudah mulai melaksanakan atau melakukan suatu amaliyah unggulan yang sudah diazamkan mau istiqomah gitu Ustaz. Sementara sang istri umpamanya, sang istri sudah sampai di sebuah pekerjaannya, sampai di sebuah pekerjaan di rumahnya juga ngurusin anak begitu Ustaz. Atau sebaliknya, sang istri sudah mempunyai amaliyah unggulan yang sudah berazam mau diistiqomahkan begitu Ustaz. Sang suami juga karena kecapean bekerja di instansi swasta tersebut, lalu membantu istri di dalam pekerjaan di rumah. Jadi hak-hak Allah itu tidak sepenuhnya belum terlaksana, Ustaz. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan supaya antara suami dan istri tersebut ya sama-sama mempunyai satu amaliyah unggulan. Ya, kalau suaminya umpamanya sudah berazam itu apa? Mempunyai amaliyah umpamanya one day one juz, umpamanya 1 hari 1 juz, sudah beristiqomah begitu, sudah berazam begitu, sementara istri belum begitu Ustaz. Apakah atau sebaliknya begitu, sang istri sudah ada mau puasa sunnah Senin Kemis secara kontinu terus menerus begitu Ustaz, sementara sang suami belum mempunyai agenda begitu Ustaz. Bagaimana agar sama-sama dalam sebuah keluarga itu sama-sama ada keseimbangan begitu Ustaz. Suami juga mempunyai amaliyah yang unggulan gitu, terus istri juga mempunyai amaliyah unggulan gitu. Saya kira pertanyaan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ikhwan afillah, ini sebuah tantangan tersendiri bagi kita ya, ikhwan dan akhwat, yang kita sudah memahami bahwa tantangan kehidupan kita besar sehingga kita butuh asupan berupa ruhiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali dan kisah para sahabat, maka kita akan menemui dinamika para sahabat yang berbeda. Tapi yang perlu kita garis bawahi, para sahabat itu mereka punya al-baqiyatus sholihat masing-masing. Jadi dalam surat Al-Kahfi atau surat Maryam ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairan indallahi wa khairan amala. Yang disebut dengan baqiyatus sholihat itu apa sih? Baqiyatus sholihat itu adalah amal ibadah yang kecil, tapi dia menjaga
konsekuensinya rutinitasnya, istiqomahnya ya, menjaga al-baqiyatus sholihat. Dan sederhana. Saya contohkan Bilal bin Rabah itu punya keistimewaan al-baqiyatus sholihat yang tidak dilakukan para sahabat lain. Sampai ketika Rasulullah Isra Mi'raj, langkah Bilal sudah terdengar. Ternyata al-baqiyatus sholihat yang dilakukan Bilal apa? Senantiasa menjaga wudhu, gitu. Dan selesai wudhu beliau melaksanakan sholat itu. Kemudian ada seorang sahabat yang ketika di masjid Rasulullah mengatakan akan hadir di hadapan kalian calon penghuni surga, gitu. Sebelum sholat berjamaah tuh. Nah, maka para sahabat ketika itu spontan matanya ke pintu masjid. Ternyata yang hadir ke masjid itu seorang pemuda yang kurus, gitu. Kemudian nggak dikenal di kota Madinah, gitu. Kemudian bajunya lusuh, gitu. Kemudian masuk ke masjid. Para sahabat mengatakan bukan dia, nggak mungkin, penampilannya nggak keren, gitu. Jadi dia nggak terkenal, tidak terkenal di kalangan para sahabat, gitu. Tapi dia, Rasulullah katakan calon penghuni surga. Karena para sahabat tidak yakin, sampai peristiwa itu berlanjut tiga hari. Hari berikutnya Rasul juga mengatakan akan hadir di hadapan kalian calon penghuni surga. Ternyata yang datang pemuda yang sama. Di hari ketiga pemuda yang sama. Maka Ibnu Umar ketika itu penasaran, pemuda ini punya amal apa? Karena yang digambar para sahabat itu kebiasaan para sahabat, budaya para sahabat dalam menjaga ruhiyahnya adalah qiyamul lail, sholat duha, tilawah Quran, gitu. Amal-amal yang luar biasa, gitu. Baca zikir pagi petang, gitu. Nah ternyata Ibnu Umar anak Umar bin Khattab ini itu penasaran, gitu. Mampir ke rumahnya dan mengatakan saya nginep boleh nggak? Gitu. Tujuannya apa? Pengen lihat sahabat ini punya amal apa. Di malam pertama ketika tidur, gitu ya, pura-pura tidurlah Ibnu Umar, matanya tidur tapi matanya mengawasi orang itu. Karena Ibnu Umar berpikir mungkin orang ini di malam hari rajin sholat malam, gitu. Tapi ternyata sampai waktu subuh sang tuan rumah tadi itu tidur, sampai sholat subuhnya pun dibangunkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pikir mungkin siangnya dia rajin sholat duha atau banyak amal soleh yang dia lakukan. Ternyata di siang hari tidak menemukan apa-apa. Sampai di malam berikutnya, sampai 3 hari 3 malam tidak ditemuinya. Sampai Ibnu Umar pamit, ya sudah, karena sudah 3 hari saya pamit, gitu. Tapi Ibnu Umar ini berterus terang, ini saya nginep ada tujuannya nih, gitu. Rasulullah mengatakan kamu calon penghuni surga, gitu. Saya mau tahu kamu punya amal apa. Kata pemuda tadi, saya nggak punya amal apa, gitu. Anda lihat sendiri, gitu. Cuma saya senantiasa menjaga hati saya untuk senantiasa tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan selalu memaafkan. Sebelum tidur saya selalu memaafkan semua orang-orang yang sudah berinteraksi dengan saya maafkan. Ya Allah maafkan si fulan, ya Allah maafkan si fulan, ya Allah maaf. Dan itu dilakukan setiap saat. Nah, ikhwan fillah, betul jamaah kita itu memberikan wajibat buat kita banyak, gitu. Karena memang sebuah kekuatan buat kita, kekuatan ruhiyah. Baca al-maksurat, gitu. Baca tilawah Quran, qiyamul lail, saum, dan banyak lagi. Nah, perlu kita pahami juga terkadang kita manusia itu punya sisi-sisi keletihan yang terkadang kita tidak bisa melakukan. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita punya al-baqiyatus sholihat. Nah, carilah ikhwan fillah al-baqiyatus sholihat yang ikhwan fillah jaga. Al-baqiyatus sholihat itu amal yang ringan tetapi dijaga. Bilal kan ringan kan? Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Silakan coba aja. Pasti nggak bisa tuntas.
atau menjaga prasangka buruk gitu. Menjaga supaya tidak berprasangka buruk dan memaafkan saudara kita ketika malam harinya gitu. Ketika kita punya interaksi muamalah dengan ikhwah, sebelnya sampai masuk pikiran, kesalnya sampai masuk pikiran, nggak puas kalau nggak menjelekkan, aibnya dibuka keluar gitu. Nah jadi cari al-baqiyatus shalihat untuk diri kita apa. Yang kedua, bagaimana dengan wajibat jamaah kita. Ikhwan fillah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu waktu senggang itu saat kita di perjalanan gitu. Ikhwan fillah, al-maksurat itu teman-teman sekalian bisa baca ketika berangkat kerja. Gimana saya bisa baca al-maksurat? Habis sholat subuh Allahumma lantas jalan, saya langsung kerja, pulangnya tengah malam gitu. Perjalanan kita itu bisa menuntaskan berangkat al-maksurat, pulang al-maksurat. Bisa kita lakukan. Kalau itu kita jaga. Nah, perlu kita pahami bahwa kita memang betul harus punya putaran. Kita harus punya terminal-terminal untuk menjaga ruhiyah kita. Karena Rasulullah mengatakan yaqdul Islam urwatan. Ikatan Islam kepada diri seseorang itu akan lepas seikat demi seikat. Gitu. Awaluha, yang pertama akan lepas adalah hukumnya. Kita menyepelekan hukum Allah. Gitu. Yang terakhir wa akhiruha, dan yang terakhir adalah as-shalah. Salat itu adalah benteng terakhir. Gitu. Makanya kalau kita lihat tafsirnya, al-baqiyatus shalihat hiya gitu. Para mufassir mengatakan yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat adalah as-shalawatul khams. Salat 5 waktu. Gitu. Wakila, sebagian para mufassir mengatakan awal baqiyatus shalihat hiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Nah, jadi kita cari apa al-baqiyatus shalihat. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ini bagaimana menurutmu ya? Apakah masuk surga hanya kalau saya puasa sholatnya 5 waktu saja, tidak melaksanakan sholat-sholat yang lain? Ya. Apakah saya masuk surga kalau saya hanya saumnya hanya Ramadan saja? Iya. Gitu. Tapi Rasulullah mengatakan kalau kamu mau lebih bisa tambahkan. Jadi ada sahabat yang menawar seperti itu. Gitu. Nah, yang perlu kita jaga apa? As-shalawatul khams. Putaran ruhiyah kita itu Allah sudah berikan terminal yang paling efektif adalah as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Gitu, salat 5 waktu. Itu kita jaga seminimal. Kalau ternyata kita banyak tantangan, semakin banyak tantangan dakwah yang kita hadapi, maka kita butuh energi, asupan. Nah, maka kita dawamkan walaupun hanya 2 rakaat. Gitu. Walaupun hanya 2 rakaat. Sebagaimana para Nabi Muhammad SAW, kan tantangannya cukup besar, gitu. Maka ketika beliau kesiangan tidak sholat malam, beliau ganti jumlah rakaat di siang hari. Jadi artinya apa? Yang paling penting adalah ikhwan fillah, kita punya al-baqiyatus shalihat. Kita punya al-baqiyatus shalihat. Kesibukan apapun, memang kita nggak bisa menghindari tuntutan ekonomi dan segala macam kehidupan kita itu butuh, maka kita perlu jaga. Tapi kita harus punya al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat itu amal yang kecil, tapi continue. Dan para sahabat, ikhwan fillah sekali lagi, itu nyari al-baqiyatus shalihat yang ringan-ringan, yang ringan-ringan. Menjaga prasangka hati dari prasangka buruk kan ringan kan? Gitu. Ringan sekali. Tapi Rasulullah mengatakan jaminannya surga. Batal wudu, kedengeran langkahnya di surga. Jadi kharafillah, yang kita perlu samakan dengan istri kita adalah kita keluarga muslim, tantangan dakwahnya besar. Maka memang kita butuh asupan energi gitu. Jadi jangan memaksakan one day one juice kalau memang kita agak keberatan. Gitu. Dan ketika kita dalam kondisi drop, kita jaga saja mudawamahnya, kita baca tilawahnya. Ternyata nggak cukup, yaudah nanti ketika kita punya waktu senggang kita tuntaskan. Gitu. Tetapi kita menjaga, kalau kita sehari harus baca Quran, jaga aja mudawamahnya. Gitu. Dan jangan kita merasa aduh gitu langsung. Kita jaga saja. Yang paling penting kita jaga adalah bagaimana kita memiliki al-baqiyatus shalihat.
Ada dua ayat yang berbicara tentang al-baqiyatus shalihat. Yang pertama surat Al-Kahfi, yang kedua surat surat Maryam. Hanya dua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu atas pertanyaannya. Bapak ya, tadi dua Bapak. Demikianlah agenda kajian materi taskif untuk bulan ini, kita cukupkan saja. Untuk penutup